25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Iya. Jadi sebenarnya yang berseru itu siapa? Kalau buat Ishak itu adalah Eliezer, kalau buat kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus sekarang. Siap, songsonglah Yesus sebagai mempelai surga. Apa persiapan kita? Dewasa rohani, ada lampu, makanya mulai dari lahir baru sudah ada kesaksian kita. Itu lampu, kesaksian terang dalam hidup kita. Apa itu? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru 2 Korintus 4 ayat 16. Ayo. 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan. Ya. Hari demi hari dibaharui. Itu sebabnya kita semua harus ada roh yang lemah lembut. Karena kita sedang berhadapan dengan Roh Kudus. Roh itu angin, lembut saudara-saudaraku. Ya, lembut. Sedikit dia kita tidak turut, langsung dia hilang. Karena kekerasan adalah keinginan daging, dia sangat bertentangan dengan Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Tapi kalau dengan roh kita mematikan keinginan daging, maka kita akan hidup. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang maha baik, yang maha pemurah. Saat sekarang kita masih dalam suasana mengingat penantian. Kita akan memperhatikan ini di dalam Lukas pasal, Injil Lukas pasal 24. Penantian turunnya Roh Kudus. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oh ya, itu tadi yang saya baca 46. Ini yang saya akan baca ayat yang ke-49 saja. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi sekarang kita masih dalam suasana hari penantian turunnya Roh Kudus. Jadi Yesus terangkat ini adalah setelah dia menampakkan diri 40 hari dia naik, dan mereka diberi pesan, dan ini pesan yang terakhir. Biasanya pesan yang terakhir itu harus selalu diperhatikan, karena jangankan pesan, perbuatan saja, kalau itu yang terakhir itu selalu diingat. Opung saya dulu meninggal, perbuatan terakhir saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Udah umur saya sudah mau 76, tinggal beberapa bulan lagi. Jadi opung saya itu waktu mau meninggal, opung boruku, opung doliku, saya. Jadi biar saya anak ke-7, tapi saya berkesempatan selalu bersama mereka, dan mereka juga sayang kepada saya. Kami satu kampung itu, cuma orang tua saya beda rumah hanya sekitar 3 rumah. Jadi opung saya itu sebelah situ. Tapi itulah, dan opung saya itu selalu dia ada makanannya yang baik. Apalagi dulu makanan ikan hiu yang kering tapi sudah direbus, wah itu enak itu. Itulah. Jadi opung saya itu waktu dia ambil puluhan yang terakhir atau suapan yang terakhir, itu nggak kuat lagi, nggak sampai di mulut. Opung guru saya bilang, ayo angkat. Nah, kita angkat. Nah, itu pesan yang terakhir, perlakuan yang terakhir. Jadi saudara-saudaraku, ini pesan Yesus yang terakhir, kita tidak boleh lupa. Haleluya saudaraku. Nah, bersama kita baca ini ayat 49, 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudaraku, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah orang yang ada penyerahan, ada penguasaan diri, dan orang yang mudah dibilangin. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita baca, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu kekuasaan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini jadi tabiat yang diberkati oleh Tuhan itu harus kita miliki. Apa itu? Saudara-saudaraku, harus memiliki pendengaran yang baik dan memperhatikan. Banyak orang mungkin kalau dibilangi, ya contoh saja, kalian nggak boleh nyontek, tapi nyontek aja.
Nah, ini namanya keras hati, keras tengkuk, semua dia deh, keras kepala ada. Tapi kalau biarin apapun yang terjadi saya kerjain, inilah hasil saya Tuhan, murni, nggak ada jiplak-jiplak, asli loh. Itu bagus saudara-saudaraku. Tabiat diberkati Tuhan begitu. Haleluya saudaraku. Nah ini. Kedua, ada kesetiaan. Ya memang itulah kita dengar tadi kesaksian. Ini mengarah kepada penggembalaan saudara-saudaraku. Kamu harus tinggal dalam kota ini, gak boleh kemana-mana. Nah, itu arah penggembalaan juga saudaraku. Gak boleh takut, gak boleh mangkir, gak boleh lari, harus di situ. Itu penggembalaan begitu saudara-saudaraku. Dan Tuhan memberkati. Ke situ Tuhan memberkati. Nah, alangkah indahnya kalau semua yang bersaudara bersekutu dalam Tuhan. Nah, itu saudaraku sama penggembalaan. Kesanalah Tuhan mencurahkan segala berkat-berkatnya. Haleluya. Kita harus mengerti. Jadi kalau sembarang sini, sembarang sana, sembarang sini, itu hatinya itu nanti menyanyinya suka-sukaku Tuhan, begitu jadinya. Suka-sukamu juga. Makanya kita nggak boleh. Tuhan itu punya planning, punya rencana, punya tertata, nggak ada pakai suka-suka. Semua sudah ada ketetapannya. Haleluya. Ibadah kita juga nggak boleh suka sana pergi, suka sana pergi, suka sini pergi. Itu bukan tabiat cara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai terima berkat. Pada saat itu mereka nggak tahu mau berapa lama, pokoknya mereka nurut aja. Tapi nyatanya 10 hari. Haleluya saudaraku. Jadi minggu yang akan datang lagi, minggu datang tanggal berapa? Ya tanggal 5. Itulah nanti hari turunnya Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dia menjaga keteguhan kesetiaan sampai benar-benar diberkati. Kalau yang kemana-mana itu saudaraku, ya, kalau bahasa kita meoreor, susah itu. Nah, tadi sudah kita dengar juga ada kesaksian, ya sama dengan tanaman. Cabut sana, cabut sini, nanam sana, nanam sini. Kapan dia berakar, kapan dia berkembang, kapan dia berbuah, tidak bisa saudara-saudaraku. Itu sebabnya ada keteguhan, ada kesetiaan, berani menahan diri. Kamu harus tinggal di sini. Itu keteguhan, itu kesetiaan. Itu termasuk berani mendisiplin diri. Ini bagus ini nanti. Ini bisa merupakan satu hal yang bisa ditingkatkan Tuhan. Karena besi saudaraku tidak semua bisa ditempa. Apalagi untuk jadi tajam. Nah, makanya kalau untuk bikin parang, bikin alat-alat itu dipilih besinya. Karena yang paling bagus itu baja. Dan biasanya itu diambil pernya mobil. Nah, ini kalau besi-besi biasa-biasa itu, wah, nanti begitu dibakar langsung semua malah habis jadi abu.
Tapi kalau per dibakar merah, wow, dipukul, pang, pung, pang, pung, bisa dibentuk. Jadi saudara-saudaraku, hati yang ada keteguhan, hati yang bisa menahan diri, hati yang ya gampang dibilangi, itu bisa dibimbing sampai kekasih Tuhan, sampai meningkat rohaninya dewasa, sampai tidak bercacat celah, teguh, nggak lari. Ini saudara, sudah banyak nggak bisa kuat lari. Makanya tiap hari ada di daerah bagian sana yang banyak keledai ontanya itu. Jadi ada teroris mau tembak itu, apa namanya, ada orang Kristen 3 orang. Hei, siapa mau nyangkal imannya, nggak mau ikut Tuhan Yesus lagi, keluar, hidup. Dia pergi, dia malah ditembak mati juga. Tapi ada 1 orang teguh dalam Tuhan, malah berbahasa roh terus, berbahasa roh, ditembak, habis pelurunya, nggak mati-mati. Tuhan berkuasa melindungi umatnya. Amin, saudaraku. Dicoba mau bawa perang, mental dia, mau bawa pedang, mau dibunuh pakai pedang, malah dia mental, takut dia. Dia bilang, hei, kamu sakti, saya mau sakti seperti kamu itu. Sakti, dia bilang. Memang dunia ini lihat kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka lihat kita seperti sakti. Haleluya. Padahal Tuhan kita yang sakti ada dalam kita. Dia yang berkuasa, dia mengadakan mukjizat, dia akan genapi firman-Nya, dia akan lindungi kita. Akhirnya dia bertobat, saudaraku. Yang lari itu mau bela diri, malah dia mati ditembak. Ini namanya orang yang mengutamakan dirinya malah binasa. Tapi orang yang tidak takut bertahan karena Tuhan justru tidak binasa. Ini saudaraku, mari lebih setia beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Justru disitulah pembuktiannya sejauh mana kita menghargai Tuhan, mengutamakan Dia, dan sejauh itu juga berkat kita. Biarpun banyak kata-kata begini, tapi kalau pembuktian nggak ada, orang laki sama cewek saja, kalau nggak ada pembuktian, apa buktinya? Nanti begitu, saudara-saudara, ya, kata doang berarti gombal, katanya, saudara. Jadi ngikut doa banyak yang gombal. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Baru ada angin sedikit, nggak mau lagi. Baru ada godaan sedikit, ya lebih utama makan jagal daripada mengikut Tuhan. Makan jagal di mana? Ya pesta lah biasanya lah, ya saudara-saudaraku. Tapi ya itu masing-masing. Hanya kita harus mengerti, saudaraku, ya. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, haleluya, saudaraku. Amin. Susah amin ya kan? Tapi aminlah dulu ya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Ya, saya juga hanya kemurahan Tuhan ini. Kalau dipikir, ya saya enaknya tidur-tiduran ini, apa namanya ini. Saudara-saudaraku, mungkin hari Kamis itu kelamaan saya di air,
Habis itu nunggu juga habis semuanya, baru saya pikir, saya bilang sama istri, saya salah kemarin. Terus pakaian lu ganti aja baju, jangan basah-basah di badan. Nah, datang Pak Silaban, wah jadi bapak yang belakangan. Iya, kan Alfa Omega, saya bilang, yang awal dan yang akhir. Jadi bertahan rumahnya, baru saya sampai sekarang rasanya anginnya belum habis, saudaraku. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, semua indah, enak, saudara-saudaraku. Nggak apa-apa. Iya, hanya untuk sampai di kursi ini, ya begitulah, terseok-seok. Tapi sesudah begini, enak, saudaraku. Ada kuasanya Tuhan. Iya. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan harus ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, saudaraku. Roh Kudus, pencurahan itu termasuk pergantian zaman. Ini kalau dulu Allah menyatakan diri kepada Adam, nah, dan sebagai batasnya itu kepada Abraham yang mempersembahkan anaknya. Walaupun kemudian ada kepada Daud, tapi beda sudah. Tidak lagi seperti Adam yang muka dengan muka. Saya senang dengan muka ini, face to face, ya itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita seperti ini, semuanya bisa saling ngomong, saling melihat, ya. Ini saudara-saudaraku. Itulah dari Adam, dan itu sebagai batasnya Abraham mempersembahkan Ishak, dan itu menurut penyelidikan Alkitab, teologi, ya, pengetahuan tentang Tuhan, itu 2000 tahun. Jadi bagaimana sesudah Abraham mempersembahkan anak? Nah, tidak lama sesudah itu orang Israel mendapat peraturan ibadah. Semua harus ditandai dengan korban. Dalam kitab Imamat begitu, saudaraku. Mulai 1, terus korban. Memang pernah, siapa yang pernah pertama menyembelih binatang untuk Tuhan? Habil. Memang pernah, tapi itu belum tata cara ibadah yang ditetapkan Tuhan. Tapi kalau bagi bangsa Israel yang ditetapkan Tuhan, sudah merupakan dibukukan oleh Musa, itu di dalam Imamat pasal yang pertama dan selanjutnya. Semua harus ditandai dengan korban, dan tanpa darah tidak ada penebusan, tidak ada penyucian, dan semuanya itu nanti akan berjalan 2000 tahun kemudian, dan persis itulah sekitar pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus itu adalah sudah di stop penyembelihan. Makanya kalau kita berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa kita. Tapi kalau dulu tidak boleh, tanpa menumpahkan darah tidak bisa. Darah lembu sapi besar, kambing domba lebih kecil, burung merpati paling murah, nggak punya burung merpati
buru-buru terkubur. Nah, ini saudara, harus ada. Tapi sekarang kalau kita pakai korban seperti sebelah, itu menghina darah Yesus. Karena semua sudah digenapi di dalam darah Yesus. Jadi kalau kita sekarang ya cukup begitu. Hati berserah dengan sungguh-sungguh, menyesali dosa, minta ampun, dan mau berserah kepada Tuhan. Itu cukup. 1 Yohanes ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Dan kita sekarang masuk di dalam masa Roh Kudus. Jadi masa Bapa ada, masa anak ada, dan yang terakhir masa Roh Kudus. Di sini harus berhati-hati. Di sini harus berjaga-jaga. Kalau orang terjatuh dan berdosa pada zaman Bapa, masih ada waktu dalam zaman Yesus. Kalau ada dosa dalam zaman Yesus, masih ada waktu dalam zamannya Roh Kudus. Tapi kalau orang berdosa pada zamannya Roh Kudus, tidak ada lagi waktu, tinggal binasa dan tidak ada lagi penyucian, tidak ada lagi pengampunan. Jadi sekarang ini masa Roh Kudus, kita harus berhati-hati. Jadi saudara-saudaraku, murid-murid itu menunggu 10 hari. 10 itu juga adalah menunjuk menghukum diri. Jadi untuk kita, karena itu diambil dari mana? 10 hukum Taurat. Nah, menghukum diri apa? Kita yang harus, dia nggak usah dihakimi lain-lain. Wah, ini nggak baik, harus saya tinggal, saya harus bertobat. Oh, saya harus mengutamakan Tuhan, tidak boleh yang lain-lain. Nah, ini harus kuat dalam kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh seperti itu harus ada pada kita. Kalau kita sudah tahu kesalahan, terusin. Dah berlawanan dengan Roh Kudus, nggak bakal dipenuhi. Nah, tapi kalau kita sudah pasrah dengan sungguh-sungguh, sebetulnya nggak kita minta pun, penuhi aku dengan Roh Kudus, Tuhan langsung melihat dipenuhi. Haleluya saudaraku, diberikan. Nah, dan satu yang pertama, mulai dari baptisan, hidup lama sudah terkubur, ada hati nurani yang baru. Nah, ini harus dijaga. Pada umumnya yang dibaptis itu ada kesaksian. Aku tadinya suka marah-marah ini, tapi kok enggak lagi ya, kayak ada di dalam. Nah, itu hati nurani yang baru, tidak boleh lagi gitu. Nah, ini saudaraku, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, bagus itu. Nah, ada mau berbuat salah, tadinya tukang pukul, dia enggak ada lagi, enggak mau lagi begitu. Ada dalam hatinya, enggak boleh. Lah, itu namanya hati nurani yang baru loh. Jadi ini harus dijaga, dan ini harus berkembang dengan kepenuhan Roh Kudus sampai membawa kita nanti masuk dalam kesempurnaan. Hanya masih ada lagi prosesnya, melalui ada buah roh, ada karunia roh, ada jabatan dari roh, ada perbuatan kasih. Dalam jabatan dari roh ini, menghargai jabatan, menghargai kepemimpinan. Ya, di situ bukan berarti kalau dipenuhi roh semau saya. Dah, roh itu paling tertib, dan dia membawa seseorang itu sampai nanti ia mempelai bagi Tuhan.
Mempelai begituan itu saudara-saudaraku, ada daerah-daerah tertentu, calon mempelai wanitanya itu diajari. Dan ada yang diajarinya bukan kerohanian, ada yang diajarinya adat istiadat. Nanti ada telur ya, mijatnya harus pakai kanan, ada yang begitu saudara. Ya, nanti kalau kamu masuk ke rumah itu ya, jangan kaki kiri duluan. Itu peraturan mereka. Jadi kalau kita bukan peraturan dunia, peraturan Tuhan. Harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Di dalam nanti harus sampai berbuah-buah dengan Roh, yaitu termasuk setia tadi. Tinggal di kota ini ada kesetiaan. Seperti tanaman, tidak boleh dicabut dan tanam, cabut tanam, cabut tanam. Nggak bagus. Ada kesetiaan. Nah, ini termasuk pekerjaan Roh Kudus di situ saudara-saudaraku. Jadi nanti sampai berbuah. Haleluya. Ini baru karunia. Kalau kita tidak merasa karunia, ada yang lebih berkarunia. Jangan kita paksakan saudara-saudaraku. Tunggu yang berkarunia itu supaya bagus. Haleluya. Nah, ini harus bisa begitu saudaraku. Ini harus semakin mengerti. Haleluya. Ya contohnya lah, ada yang pintar motong, iya, bisa tuh berdua lah. Ya. Jangan yang belum pintar paksakan aja, ntar malah dia kena gigit, malah dia sakit saudaraku. Jadi yang berpengalaman itu namanya berkarunia. Cuma karunianya karunia potong BA1 BA2. Ini biar kita ngerti aja contoh. Haleluya saudaraku. Jadi kalau di dalam Roh Kudus nanti harus semakin teratur. Apalagi ada jabatan dari Roh Kudus, sehingga nanti 9 kali 4 berapa itu? 36. Apa itu 9 kali 4? 9 buah roh, 9 karunia, 9 jabatan, 9 perbuatan kasih. Berapa? 4 kali 9, 36. Wah, kalau ini saudaraku ada pada gereja zaman akhir, mantap. Ini suatu waktu kita bisa lebih mendalami saudara-saudaraku. Itu sebabnya tidak ada jalan kita sekarang untuk menghampiri Tuhan, tetapi kita menghampiri Tuhan adalah di akhir zaman ini. Di sini ada Roh Kudus, ya. Karena kalau Yesus, dia di mana dia? Di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita baca dulu itu di Markus, ya. Markus pasal 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Itu tempat yang indah, tempat yang mulia, tempat di mana kekuatan Allah membela. Kalau sebelah kiri raja itu adalah apa? Kambing-kambing yang mau diusir. Nyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan, masuklah engkau
dalam neraka, tempat yang disediakan untuk iblis bersama pengikutnya, dan tidak mati. Apa? Ularnya. Ularnya enggak mati, saudara. Heran, ulat aja dibakar enggak mati. Jadi manusia itu nanti bagaimana tersiksanya? Makanya sungguh-sungguh kita sekarang Roh Kudus memenuhi kita, karena Roh Kudus akan memimpin kita. Lewat apa Roh Kudus memimpin kita? Ada orang Roh Kudus memimpin kita dipikir hanya begitu saja. Aku dipimpin Roh Kudus. Harus ada itu karunia dan jabatan itu, dari situ memimpinnya. Nggak boleh asal-asal begitu aja. Makanya kalau Roh Kudus itu dia nggak akan lepas begitu saja. Dia kalau nanti meningkat, ada buah dari Roh Kudus, terus ada karunia dari Roh Kudus. Itu 9 juga. Ada 9 jabatan dari Roh Kudus, 9 juga. Jadi itu semua nanti baru bisa memimpin dengan benar. Jadi Roh Kudus itu seseorang langsung bisa begitu? Tidak. Roh Kudus itu masih memberikan kepada satu kelompok. Makanya semua gereja selalu sehati, gereja mula-mula sehati dalam persekutuan. Haleluya, saudaraku. Kenapa harus sehati dalam persekutuan? Supaya ada saling menguatkan buah-buah roh. Dapat dari sini kesaksiannya, kehidupannya, cara hidupnya, bahwa yang lamanya sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti kita sudah mulai makan hal-hal yang indah dari kesaksiannya. Ini ditambah lagi nanti buah-buah Roh Kudus. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua nanti sampai 9. Nah, karunia itu nanti ada. Jadi kalau karunia seseorang itu dari Tuhan, Tuhan yang memberikan. Kita nggak boleh, oh inilah karuniaku, enggak. Dan bagaimana nanti kita ketahui? Ya nyata. Kalau karunia kesembuhan, asal dia berdoa, orang sembuh. Asal dia berdoa, orang sembuh. Ya itu. Tapi karunia seseorang ini ada juga yang lain, saudara-saudaraku. Ada mengajar, guru. Ada melihat kekurangan orang lain, tapi untuk didoakan. Nabi. Nah, Rasul. Untuk menarik banyak orang, baik dengan kata-kata, baik dengan mengadakan mujizat, dipadu, dimix. Ini sudah dipadu. Itu. Baru ada lagi jabatan. Jabatan itu guru, gembala, penginjil, nabi, rasul. Dan ada lagi sebagai bagian dari itu nanti pecahannya, sehingga benar-benar semua 9 dalam suatu waktu kita boleh melihat itu. Itu sebabnya tidak akan berkata Tuhan sudah berkata kepada saya. Bukan begitu, saudaraku. Nanti orang itu bisa keliru. Kan dulu banyak orang sudah sempat begitu. Tuhan bilang sama saya, Tuhan bilang sama saya, kamu harus istriku. Tuhan bilang sama saya, kamu harus suamiku. Wah, kacau malah, saudara-saudaraku. Ya, kata Tuhan bilang ini sekitar tahun awal-awal 80 begitu, saudaraku. Nah ini, jadi makanya dia bilang bukan lu buat, tapi lu buat. Lu buat, lu itu kamu buat, itu lakukan. Jadi semua semaunya dia. Kalau lu buat, memberitahu hal yang lalu, bisa juga hal yang akan datang. Nah, tetapi tidak bisa di luar dari firman.
Itu sebabnya ada yang pas firman yang disampaikan oleh para nabi. Nah, jadi nggak keluar dari firman. Nah, mau baca dulu sebentar, sedikit. Ini kita udah agak lebih menyimpang ini, tapi nggak apa-apa lah. 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19 saya akan bacakan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi berkarunia nabi tapi tidak keluar dari firman. Sekarang ini saya lihat sudah banyak yang tidak mengerti, biarpun mengaku pendeta-pendeta. Tahun 2022 ini, tahun ini, tahun kesusahan. Benarkah Tuhan berkata begitu? Hati-hati. Nah ini, tapi dia ngomong begitu. Nanti orang yang seperti pergi kepada dukun, dan orang tidak akan baca lagi nanti firman. Orang nanti akan berkata apa pesan-pesan. Pergi kepada orang yang kasih pesan-pesan. Jadi nggak boleh lari dari firman. Kalau dia bilang tahun kesusahan, mana ayatnya? Harus begitu. Itu sebabnya di sini mau kita baca dulu bersama-sama, ya. 2 Petrus 1 ayat 19. 1, 2, 3. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi ini sampai kita bertemu dengan Yesus, mempelai laki-laki surga. Itu sasaran. Kalau pesan-pesan Tuhan itu ada kesulitan, mana yang membawa nanti sampai bertemu dengan Tuhan? Kan nggak ada. Makanya bukan itu. Harus mengerti. Kalau ada pesan dari Tuhan, tapi tertulis dalam firman, nah itu sampai nanti akan menghentar, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Harus itu pegangan. Jadi kalau nggak ada yang menghentar kepada kedatangan Tuhan, ya apa bedanya dengan orang sana? Nah, jadi kata orang Batak, tembak toho. Tahu tembak toho? Ya kalau benar, nanti dia lebih terkenal. YouTube-nya lebih banyak di like orang. Ini sudah. Tapi kalau nggak benar, ya dia diam-diam aja. Begitu saya lihat saudaraku banyak nggak benar pun, ya udah diam-diam aja dia. Seorang nabi berkata ini pesan Tuhan tapi nggak benar, itulah nabi palsu. Ini. Tapi kalau firman yang disampaikan oleh para nabi tidak pernah salah. Ini saudara-saudaraku. Makanya harus ada jabatan yang menyampaikan firman Tuhan itu secara benar. Jadi harus dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu memimpin kita kepada segala kebenaran. Itu dulu kita baca. Saya mau mengajak kita membaca di dalam pasal yang ke-16, Yohanes 16 ayat 13. Ayo bantu ada yang baca. Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya. Jadi ini harus kita miliki. Roh Kudus itu membawa segala kebenaran
Dan saudara-saudaraku, Roh Kudus itu akan membawa kita nanti sampai bertemu mempelai laki-laki surga. Ini. Namun Roh Kudus itu memimpin kita kepada segala kebenaran, bukan berarti langsung begitu saja. Roh Kudus itu melalui buah-buah roh, melalui karunia-karunia roh, dan melalui jabatan dari roh, dan melalui perbuatan kasih. Bukan hanya Roh Kudus, nggak dijabarkan Roh Kudus itu apa. Kalau dia memimpin bagaimana? Apakah dia ngobrol sama kita? Saudaraku, ada jabatan yang dari Roh Kudus. Haleluya. Nah, banyak orang nggak mengerti, saudara-saudaraku, tapi kita harus mengerti. Sewaktu Ishak akan menikah, Ishak tidak pergi mencari istri. Sama dengan Yesus, dia mempelai surga. Dia tidak cari istri, justru dia pergi ke sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Siapa yang meminang istri buat Ishak? Siapa tahu? Eliezer. Itu gambaran Roh Kudus. Ya, bukan Ishak yang pergi. Ishak menunggu di rumah bapaknya. Haleluya. Yesus nunggu di surga. Nanti paling kita bertemu di udara. Haleluya. Indah, saudaraku, kita harus mengerti firman Tuhan. Nah, saya mau ajak kita baca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian pasal yang ke-24. Saya baca saja biar pendek-pendek. Ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya engkau mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Jadi Eliezer, ini saya pendek saja, saudara nanti baca di rumah ya, diutus untuk meminang seorang wanita, itu Ribka, untuk anaknya Abraham yang namanya Ishak. Ishak adalah gambaran Yesus, makanya Ishak waktu di Gunung Moria akan dipersembahkan, sama dengan Yesus dipersembahkan di Gunung Golgota atau Golgota. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Ribka dipinang melalui Eliezer, kita sekarang sedang dipinang oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, inilah zaman kita ini. Di dunia ini Tuhan sedang mempersiapkan mempelai, dan nanti pada akhirnya dalam Matius 25 ayat 6, ada yang baca yuk. Aduh sih tahu saya ayatnya. Ayo. Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Iya. Jadi sebenarnya yang berseru itu siapa? Kalau buat Ishak itu adalah Eliezer, kalau buat kita itu adalah pekerjaan Roh Kudus sekarang. Siap, song-songlah Yesus sebagai mempelai surga. Apa persiapan kita? Dewasa rohani, ada lampu, makanya
mulai dari lahir baru sudah ada kesaksian kita. Itu lampu. Kesaksian terang dalam hidup kita apa itu? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Udah punya belum? Haleluya. Berdoa sama Tuhan ya. Masing-masing kita harus periksa sungguh-sungguh dan harus semakin dalam. Baru 2 Korintus 4 ayat 16. Ayo. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan. Ya. Hari demi hari dibaharui. Itu sebabnya kita semua harus ada roh yang lemah lembut. Karena kita sedang berhadapan dengan Roh Kudus. Roh itu angin, lembut saudara-saudaraku. Ya, lembut. Sedikit dia kita tidak turut, langsung dia hilang. Karena kekerasan adalah keinginan daging, dia sangat bertentangan dengan Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Tapi kalau dengan roh kita mematikan keinginan daging, maka kita akan hidup. Haleluya. Ayo, Roma 8 ayat 6. Ayo, cepat-cepat. 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. ya. Sampai 14. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Iya. Semua Udah, lagi. semua Terus. orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jadi harus dipimpin roh ini. Saat ini harus dipimpin roh. Persekutuan yang dipimpin roh itu adalah persekutuan 5 anak gadis yang pintar. Itu tidak ada kekerasan. Sama dengan Kisah Rasul pasal 5. Ya, ditanya oleh Petrus, kamu memang sudah jual itu ya tanah? Sudah. Berapa kamu jual? Ini. Udah ada bohongnya. Ya udah. Petrus enggak nanyain lagi. Benar? Enggak. Enggak ada, saudaraku. Tapi lihat, mati, saudaraku. Tapi kita bukan mati badannya, mati rohaninya. Jadi selalu keras. Jadi 5 anak gadis yang bodoh tidak boleh masuk nanti. Itu saudara-saudaraku bahayanya. Ya. Jadi
anak darah yang pintar, persekutuan yang memiliki roh lemah lembut. Itu sebabnya dalam Yakobus, supaya kita memiliki roh yang lembut kepada firman Tuhan. Roh Kudus sedang memberikan hati yang lembut di akhir zaman ini. Itu sebabnya mau dipenuhi dengan Roh Kudus saja sudah harus ada penyerahan yang sungguh-sungguh, dengan lemah lembut, tidak terpaksa, mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua memiliki hal yang demikian, dan tidak susah-susah. Di dalam Kejadian 24 tadi ini, saudara-saudaraku, memang pengantin perempuan itu harus ada ya penyerahan. Mulai ayat 54 saya baca. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang kepada Tuanku. Ini siapa yang berkata? Eliezer. Nah, aku mau pulang. Nah, kalau bahasa Batak, pulang mau amang. Loas mau mulak. Biarkanlah saya pulang. Let me go. Go home. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskanlah aku pulang pada Tuanku. Tapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, harus ini, saudara. Biar ditahan-tahan saudaranya, enak pun sama makan, sama ngobrol, sama apa saja di situ. Tapi kalau ditanya, maukah engkau bersama dengan Eliezer untuk kita? Maukah engkau dipimpin Roh Kudus? Harus mau, saudaraku. Berarti harus mematikan kedagingan. Sebab kalau enggak mematikan kedagingan, mau dikata, lain di bibir, lain di hati. Jangan, saudaraku. Ya, itu nyanyian orang sono. Kalau anak Tuhan tidak boleh. Nyanyian orang sono apa? Lain di bibir. Ini, saudaraku. Tapi kalau kita enggak, satu, mulai pikiran, ingatan, niatan hati, perkataan, semua selaras. Maukah engkau pergi mengikut Roh Kudus? Wow, haleluya, saudaraku. Ini nggak tawar menawar, nggak ada lagi soal jawab. Mau, saudaraku. Nah, itu mempelai Tuhan. Jadi kita kepada firman dan mematikan keinginan daging, mengutamakan Tuhan. Nanti langsung datang itu iblis, seperti kepada Yesus. Yesus sudah mau melayani, Yesus sudah bersiap sampai berpuasa 40 hari. Kamu gak usah susah-susah. Kalau kamu mau sembah saya, aku kasih semua ini. Ada kudanya, saudaraku. Jadi sekali kita berkata mau berserah dipimpin Roh Kudus, mari berusaha terus, saudara. Teguh setia kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.